Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ihsan Fathurrahman dengan NIM 2283-2029 akan mempresentasikan dari makalah model pengembangan kurikulum menurut Taylor pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, di mana kurikulum ini merupakan sebuah program dan pengalaman belajar, serta hasil-hasil belajar yang diharapkan oleh kita semua yang dirumuskan melalui pengetahuan serta kegiatan yang tersusun secara sistematis yang diberikan kepada peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi serta kompetensi sosial dari peserta didik itu sendiri. Jadi di sini kurikulum ini bisa kita artikan sebagai sebuah sistem yang mencangkup dalam proses pendidikan dalam skala nasional. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan itu ada. Yang pertama itu kurikulum memegang peranan penting dalam seluruh proses pendidikan. Maksud dari di sini yaitu kurikulum mempunyai kedudukan yang penting dalam seluruh proses pendidikan karena tujuan dari kurikulum itu adalah sebagai arah pedoman atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kurikulum di sini mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan dari pendidikan. Kurikulum merupakan rencana pendidikan. Kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan di sini yaitu kurikulum yang memberikan pedoman serta pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses dari pendidikan itu sendiri. Yang ketiga ada kurikulum merupakan suatu studi. Kurikulum merupakan suatu studi ini yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum yang dapat menjadikan sumber dari konsep-konsep yang memberikan dasar teoritis bagi pengembangan kurikulum dari pengembangan kurikulum berbagai lembaga pendidikan. Dengan demikian, kurikulum merupakan syarat mutlak dalam sekolah. Kurikulum memiliki kedudukan yang sentral sebagai pusat proses pendidikan, sehingga jika tidak ada kurikulum, proses belajar mengajar tidak dapat tercapai tujuannya dengan baik, karena di dalam kurikulum mencangkup rencana pendidikan sebagai pedoman dan juga sebagai bidang studi yang menjadi sumber konsep secara landasan bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum di sini merupakan kegiatan pengembangan kurikulum itu sendiri mencangkup dari kegiatan penyusunan kurikulum itu sendiri, pelaksanaannya di sekolah-sekolah, yang disertai dengan penilaian secara intensif, dan penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen dari kurikulum itu sendiri. Dari dasar hasil penilaian, bila kurikulum sudah dianggap cukup mantap, setelah mengalami penilaian dan penyempurnaan, maka berakhirlah tugas dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Pengembangan kurikulum tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem penilaian, nilai moral, keagamaan, politik, budaya, sosial, proses pengembangan, serta kebutuhan dari peserta didik itu sendiri maupun kebutuhan dari masyarakat ataupun dari program pendidikan itu sendiri. Aspek-aspek tersebut menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan secara matang-matang dalam proses pengembangan kurikulum itu sendiri. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi dari suatu kurikulum itu sendiri. Model kurikulum menurut Ralph Taylor dalam bukunya yang berjudul Basic Principle Curriculum and Instruction, Taylor mencatat bahwa kurikulum development with to be triggered logically and systematically. Ia berupaya menjelaskan tentang pentingnya pendapat rasional menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajaran dari suatu lembaga pendidikan. Model pengembangan ini dapat dilihat tahapannya. Pada yang pertama itu ada objektif atau tujuan pendidikan yang diharapkan. Langkah utama merumuskan tujuan untuk mencapai arah atau sasaran pendidikan sangat tergantung mulai dari teori yang digunakan, filsafat dalam menentukan model kurikulum yang dianut, sumber perumusan tujuan yang berasal dari siswa itu sendiri, studi kehidupan masa kini, disiplin ilmu, filosofis, dan psikologi belajar. Yang kedua adalah selecting learning experience, yaitu menentukan pengalaman belajar yang diperoleh guna mencapai tujuan yang dimaksud. Segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan atau dalam proses pembelajaran itu tetap
bukan pengalaman guru, namun merupakan apa yang akan dan telah diperbuat oleh siswa itu sendiri. Hal ini akan mempermudah bagi guru atau pengajar dalam mendesain lingkungan pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar, seperti mengembangkan kemampuan berpikir siswa, membantu siswa dalam mengumpulkan informasi, membantu mengembangkan sikap sosial, serta minat dari siswa itu sendiri. Ada beberapa prinsip dalam menentukan pengalaman belajar siswa, yaitu pengalaman siswa harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, setiap pengalaman belajar siswa harus memuaskan siswa, setiap rancangan pengalaman siswa harus belajar sebaiknya, melibatkan siswa. Mungkin dalam saat pengalaman belajar dapat mencapai tujuan yang berbeda. Yang ketiga ada organizing learning experience atau mengorganisasi pengalaman belajar yang akan diberikan. Di sini merancang suatu kurikulum adalah merupakan suatu pengorganisasian pengalaman belajar, baik dalam bentuk unit mata pelajaran maupun dalam bentuk sebuah program. Pengorganisasian yang jelas dapat memberikan arahan yang jelas bagi pelaksana proses pembelajaran, sehingga menjadi pengalaman belajar yang nyata bagi siswa itu sendiri. Ada dua jenis pengorganisasian. Yang pertama, pengorganisasian secara vertikal, apabila menghubungkan pengalaman belajar dalam satu kajian yang sama di tingkat yang berbeda seperti geografi kelas 5 dan kelas 6. Terus yang kedua ada pengorganisasian secara horizontal. Contohnya apabila kita menghubungkan pengalaman belajar dari satu dan lainnya saling mengisi dan memberikan penguatan. Misalnya pada mata pelajaran geografi dan sejarah. Yang keempat ada evaluation atau mengevaluasi efektivitas pengalaman belajar guna mengetahui tujuan pendidikan telah dicapai. Di sini pentingnya dilakukan evaluasi yaitu untuk mendapatkan informasi tentang ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua fungsi evaluasi, yaitu ada fungsi sumatif, yaitu fungsi yang digunakan untuk memperoleh data tentang ketercapaian tujuan oleh peserta didik itu sendiri, atau bagaimana tingkat pencapaian dari tujuan dan tingkat pencapaian isi kurikulum oleh setiap siswa. Yang kedua ada fungsi formatif, yaitu fungsi formatif digunakan untuk melihat efektivitas dari proses pembelajaran, sudah sempurna atau belum, atau adakah perbaikan. Selanjutnya ada kurikulum pada sekolah kejuruan. Muatan kurikulum yang dirancang oleh sekolah kejuruan atau SMK bagi peserta didik ini harus diarahkan untuk menjadi tenaga kerja yang akan mendapatkan kebermaknaan kompetensi dan budaya kerja, karena pembelajaran mereka terlibat langsung dengan budaya kerja yang ada di dunia usaha atau dunia industri. Model pembelajarannya bisa mengantarkan mereka, para peserta didik, untuk siap bekerja dan terasa produktivitasnya, kreativitasnya, inovatifnya, penguatan sikapnya, keterampilannya, dan pengetahuan yang terintegrasi dengan budaya kerja. Muatan kecakapan kerja dari kompetensi kerja dan budaya kerja adalah hal yang terpenting dalam mengingat perspektif masyarakat terhadap lulusan SMK adalah bekerja. Karena itu, perancangan kurikulum SMK harus sesuai dan selaras serta diarahkan dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri itu sendiri. Muatan kurikulum paling tidak harus berisi keterampilan kesiapan bekerja atau job readiness skills dan keterampilan dalam pekerjaan atau employability skills. Esensi muatan kurikulum dalam sekolah kejuruan atau SMK bisa dikembangkan secara fleksibel dan dinamis yang mengikuti perkembangan era atau perkembangan zaman. Muatan dari kurikulum harus senantiasa relevan dalam menjawab persoalan-persoalan dari kebutuhan manusia, pendidikan yang berkembang dari masa ke masa, dan pergerakan pasar serta tenaga kerja itu sendiri. Rancangannya harus dikembangkan lebih konkret dalam kerangka peningkatan kecakapan, kompetensi, dan budaya kerja yang dilandasi dari penciptaan iklim hubungan industrial yang harmonis. Penyusunan muatan kurikulum dapat dalam konsep tersebut mengarah pada kemampuan abad 21 seperti kualitas karakter, kompetensi, literasi dasar, kemampuan berpikir kritis, kerjasama, kreativitas, dan dalam berkomunikasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.